Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya, Alhamdulillah malam ini nuansanya berbeda. Kita ada di satu tempat, ya, klasik ya. Di rumahnya Pak Ketua HIPMI Buton Tengah, Pak Haris Hilman. Jadi hari ini diskusi kita, koja-koja kita itu dengan HIPMI Buteng. Iya, betul sekali. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Jadi selamannya pakai salam corona. Ya. Jadi tentunya kalau kita membahas tentang HIPMI, ya pasti pengusaha. Nah, otomatis mereka juga para narasumber malam ini para pengusaha juga pastinya. Tapi ada hal yang menarik karena ada banyak fenomena saat ini di era milenial. Banyak anak-anak muda yang akhirnya lahir sebagai pengusaha. Nah, artinya dengan kondisi saat ini kita ingin diskusi banyak ya, kita akan sharing dengan HIPMI Buton Tengah. Kira-kira mungkin bagaimana untuk menjadi pengusaha atau mungkin ada strategi mungkin untuk menjadi pengusaha di usia muda atau di era milenial sekarang ya. Oke, kita akan mulai ya, koja-kojanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema kita malam ini itu ayo menjadi pengusaha. Ya, untuk para milenial. Kira-kira mungkin ada yang bisa disampaikan kepada para pemirsa di rumah atau dimanapun berada tentang bagaimana sih untuk menjadi pengusaha. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Kita bisa koja-koja, kita bisa sharing tentunya di channel koja-koja TV. Mudah-mudahan koja-koja pada malam hari ini bisa ya memberikan manfaat baik bagi kami, termasuk juga channel ini ya. Ya mudah-mudahan ya semakin banyak subscribernya. Amin. Jadi sebagai prolog mungkin sebelum kita berbicara secara teknis kaitannya dengan ya bagaimana menjadi pengusaha. Kami dari pengurus HIPMI Buton Tengah juga berkewajiban untuk menyampaikan kepada pemirsa semuanya. Mungkin masih banyak dari kita terutama milenial yang mungkin belum tahu tentang HIPMI itu sendiri. Maka dari itu ya sebagai prolog kami berkewajiban untuk menyampaikan itu bahwasanya HIPMI itu adalah sebuah organisasi kader, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Cita-cita HIPMI itu luar biasa. Salah seorang pendiri utamanya dan kawan-kawannya Bang Abdul Latif ya. HIPMI ini didirikan pada tanggal 10 Juni 1972. Kurang lebih 45-46 tahun yang lalu oleh Bang Latif dan kawan-kawannya, ada Bang Ponco di situ dan yang lain-lainnya. Jadi Bang Latif itu punya cita-cita besar karena memang melihat kondisi dan realitas bangsa kita pada waktu itu, terutama pribumi ya. Makanya berangkat dari semua itu Bang Latif memberikan atau menanamkan cita-cita besar HIPMI ini untuk para pengurus dan kadernya, bahwa bagaimana organisasi ini bisa menjadi organisasi kader yang bisa melahirkan pengusaha-pengusaha yang nasionalis, pengusaha-pengusaha yang patriotik, pengisi kemerdekaan dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu yang kemudian menjadi cita-cita besar dari Bang Latif dan kawan-kawan pendiri HIPMI pada waktu itu. Karena memang kalau kita melihat kondisi saat ini, realitas saat ini, dulu bahkan sampai hari ini, kalau kita berbicara sistem pemerintahan dari rezim ke rezim, misalnya orde lama, orde reforma, orde baru, orde reformasi, bahkan sampai hari ini, kalau kita berbicara politik, di situ ada pergantian. Mungkin dari jabatan politik dari wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden 5 tahunan. Itu ada regenerasi di situ, ada pergantian. Tapi kalau kita berbicara pelaku usaha, dari dulu, dari orde lama, bahkan sampai hari ini, itu saja, mereka saja.
Makanya berangkat dari sini Bang Latif itu punya cita-cita mulia itu. Bagaimana anak-anak muda Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Karena berbicara kemerdekaan tidak hanya sebatas kita merdeka secara fisik, tapi yang paling penting juga itu adalah merdeka secara ekonomi, kemandirian bangsa. Karena memang hari ini kalau kita melihat realitas, misalnya kemandirian dari sektor pangan, energi, semua kita impor. Garam pun juga kita impor. Beras dan yang lain-lain yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat kita. Nah, sementara kita punya potensi itu. Tanah ini luar biasa, kalau kata Agim itu, kita melempar kayu saja tumbuh jadi ubi, Pak. Iya. Saking kayanya negeri ini. Makanya orang Arab itu mengatakan bahwa Indonesia itu adalah miniatur surga di dunia sebenarnya. Karena kenapa? Surga itu kan dalam Al-Quran digambarkan mengalir sungai-sungai, hijau, dan lain sebagainya. Di Arab nggak ada yang kayak gitu. Indonesia banyak. Indonesia banyak. Jadi negeri ini sangat kaya. Hanya memang jadi problem seperti itu. Tidak adanya kemandirian, tidak adanya tokoh, figur khususnya dari kalangan pengusaha, pelaku ekonomi. Yang kita butuhkan adalah itu tadi, berjiwa nasionalis dan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Hari ini seperti itu. Makanya yang kita tahu 9 naga, ya kan, bukan pribumi. Bahkan Forbes Indonesia merilis lagi-lagi dari 10 orang terkaya di Indonesia kan, untuk 2021 kemarin, dari 10 orang terkaya di Indonesia itu hanya 1 pribumi kalau menurut saya. Khairul Tanjung urutan kelima. Ya. Anak singkong. Yang asetnya itu 40 miliar US dollar total aset orang terkaya kelima di Indonesia. Selebihnya itu 1-2 itu Rudi dan Michael Hartono bersaudara. Dan yang lainnya seterusnya seperti itu. Jadi ini yang kemudian menjadi cita-cita besar HIPMI, lahirnya pengusaha-pengusaha nasionalis yang tidak hanya berpikir untuk dirinya, tapi untuk orang lain, terutama untuk daerah dan bangsanya. Ya, kalau kata Gamal itu seperti itu. Kita butuh orang-orang yang tidak hanya berpikir untuk dirinya saja, tapi dia berpikir juga untuk orang lain dan bisa berkontribusi untuk daerah dan bangsanya. Kita butuh orang-orang seperti itu. Nah, makanya kita berharap di HIPMI itu akan lahir kader-kader yang punya pemikiran seperti itu, yang tidak hanya berpikir how to make money gitu, tidak hanya berpikir uang, tapi dia juga berpikir bagaimana mencari solusi dari problem sosial hari ini, misalnya terkait dengan kemiskinan, angka pengangguran dan lain sebagainya. Dan insya Allah HIPMI akan berkontribusi di situ. Menyediakan sarana pengkaderan. Iya, itu. Makanya kami berupaya semaksimal mungkin kepengurusan hari ini, HIPMI harus betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat dan bisa memberikan kontribusi terutama kaitannya minimal misalnya anak-anak muda, kaum milenial, mungkin sedikit bergeser mindsetnya begitu. Kita ini kan lebih banyak gojek-gojeknya di warkop itu ya tentang politik. Iya. Agenda 5 tahun yang kayak gitu. Kalau bisa sudah kita rubah, kita ngopinya, kita gojek-gojeknya itu ya kita bahas tentang bisnis, tentang peluang usaha. Apalagi hari ini kan. Kalau kita mau berbuat untuk bangsa kita, untuk daerah kita, saya kira pemikiran itu dan mindset itu yang harus kita kembangkan, yang harus terus kita galakkan. Bahwa bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang positif untuk daerah dan bangsa kita melalui bagaimana kita bisa menjadi pengusaha. Iya. Karena memang hari ini kalau kita melihat ada sebuah data, ini memang miris juga sih yang dilakukan oleh HIPMI pada waktu itu, masanya Ketum Bahlil ya. Jadi beliau itu melakukan survei khususnya kepada generasi muda dan lebih spesifik lagi kepada mahasiswa. Jadi dari total 5 juta kurang lebih mahasiswa Indonesia, dari hasil survei itu membuktikan bahwa 83% itu mahasiswa Indonesia cita-citanya menjadi karyawan. 4% menjadi wira swasta, selebihnya 13% itu ingin kerja di LSM dan politisi. Hanya 4% saja bro
Kira-kira pada saat itu apa kira-kira yang menjadi dasar kenapa lebih banyak orang memilih jadi karyawan, Pak? Kalau saya sih melihatnya memang bukan perkara yang mudah sih sebenarnya. Banyak faktor, banyak hal. Kenapa mindset anak-anak muda hari ini yang lebih banyak berpikirnya ke sana? Iya, karyawan. Karyawan, pekerja. Yang mungkin kita tidak terlalu lama dijajah kali ya. Ya, kita bisa jadi karena kita terlalu lama dijajah. Jadi mentalnya memang ya seperti itu. Artinya di luar persoalan misalnya sistem pendidikan kita. Artinya kan sistem pendidikan kita hari ini juga ya orientasinya kan bagaimana outputnya itu, sarjana-sarjana itu, keluaran kampus itu bisa bekerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Jadi tidak ada mindset bahwa saya kuliah, saya menimba ilmu, saya bisa selesai, dan saya bisa ciptakan lapangan kerja untuk pekerjaan orang lain, sehingga bisa mengurangi pengangguran, bisa membantu pemerintah dan lain-lainnya seperti itu. Jadi bisa jadi juga seperti itu karena memang mindset pendidikan kita seperti itu, bahwa orientasinya hanya kita yang jadi pekerja saja atau hanya ingin menjadi karyawan saja gitu. Makanya ada sebuah paham namanya paham antroneserisme, bahwa suksesnya pendidikan itu dilihat dari dia kerja atau tidak begitu. Atau lebih spesifiknya dia jadi PNS atau tidak begitu. Saya secara pribadi waktu itu juga memang sempat menjadi istilahnya problem ya secara pribadi. Itu sebelum di HIPMI, Bang, atau setelah di HIPMI? Ya sebelum di HIPMI. Sebelum di HIPMI. Seperti itu. Karena memang mindsetnya orang-orang kita kan seperti itu. Mahasiswa pun juga demikian, Pak. Jadi dia berpikirnya kuliah, bahkan mungkin ya kalau bisa 3,5 tahun sudah selesai, sudah skripsi, sudah ujian dan sudah sarjana. Pasca itu ya kita siapkan ijazah, kita legalisir, masukkan permohonan, lamaran sana, lamaran sini kayak gitu. Jadi itu yang personal mindset juga sebenarnya. Jadi tidak adanya pemikiran seperti itu. Kalau saya memang melihat dari sistem pendidikan juga. Karena memang sistem pendidikan kita yang mengarahkan yang lebih besar ke sana. Gini Bang, kalau menurut pengalaman dari Bang Haris, untuk merubah mindset ini butuh waktu berapa lama Bang? Untuk menyadari bahwa saya sudah ada di pola pikir yang harusnya bukan begini, harus ada dalam menjadi pengusaha. Bagaimana Bang Haris menyadari bahwa ini harus berubah ini, dan kapan itu Bang? Kita ingin tahu. Kalau Bang Bahlil itu mantum HIPMI periode yang lalu, yang sekarang beliau menjadi kepala BKPM dan investasi. Beliau itu mengklasifikasi pengusaha itu ada dua. Ada pengusaha by nasib, ada juga pengusaha by nasab. Nasab. Artinya pengusaha by nasib itu kan nasib yang memang dari nol dia. Beda dengan pengusaha by nasab, yang mungkin kan orang tua warisan, yang mungkin 7 tahun tidak akan habis kan. Tapi di HIPMI ini kita coba mendesain bagaimana kita bisa melahirkan pengusaha by design gitu. Jadi mensinergikan nasib dan nasab ini. Nah, makanya di HIPMI banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemudian membina anak muda, melahirkan generasi yang punya pemikiran seperti tadi itu, bahwa saya tidak cukup hidup untuk diri saya juga harus bisa membantu orang lain, saya juga harus bisa berkontribusi untuk daerah dan negara, bangsa saya begitu. Artinya terlepas dari semua itu juga, ya memang kalau kita kembali kepada agama ya, Rasulullah itu kan seorang pedagang. Iya betul. Muhammad trader. Dia sebagai pedagang. Bahkan dalam umur 12 tahun itu dia sudah menjalankan perjalanan dagang luar negeri sampai ke Sam dan lain sebagainya. Dan Rasulullah sudah mengingatkan bahwa kalau kita berbicara sumber rezeki itu, dari 10 pintu rezeki itu 9 pintu dari perniagaan. Jadi selebihnya itu dibagi-bagi untuk profesi-profesi yang lain toh. Seperti itu. Atau kenapa misalnya kita mesti jadi pengusaha? Jadi saya sedikit cerita ya. Ada sebuah jokes dari buku trilogi 7 Keajaiban Rezeki Mas Ipoh begitu. Ipoh Santosa. Artinya ini hanya sekedar jokes saja, tapi bisa kita ngambil benang merah di situ. Jadi ada beberapa profesi yang istilahnya bertengkar untuk siapa yang lebih dulu masuk surga. Jadi di situ ada dokter, ada ustaz, dan ada dosen. Jadi masing-masing mereka ini pengen mendahului. Dia yang harus lebih dulu masuk begitu.
Dokter juga seperti itu. Atas izin Allah saya bisa mengobati orang dan sembuh gitu. Demikian juga yang lainnya, dosen, transfer ilmu, jariah. Jadi lebih bermanfaat. Demikian juga ustaz, bisa memberikan hidayah lewat dia, Allah SWT lewat dia, berikan pencerahan di pesantren, di masjid, di pondok dan lain sebagainya. Tapi ya ketiga ini tidak mendapatkan solusi, tiba-tiba datang seorang pengusaha. Mohon maaf kata pengusaha itu bahwa kalian harus di belakang. Saya dulu yang harus masuk duluan. Karena kenapa? Disampaikan kepada dosen, ente bisa ngajar di perguruan tinggi di sekolahnya saya yang bangun. Nah, demikian juga misalnya Anda sebagai seorang dokter, Anda bisa melakukan praktek di rumah sakit, di klinik, atau di mana saja. Karena rumah sakitnya, kliniknya, saya yang bangun. Demikian juga Pak Ustadz tadi itu. Bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan tausiah, sehingga Allah memberikan hidayah lewat Anda. Itu pesantrennya, pondoknya, masjidnya, saya juga yang bangun. Jadi saya mohon maaf, kalian harus di belakang. Saya duluan. Karena saya pengusaha, saya punya lebih besar kontribusi saya. Nah, karena memang dalam Islam prinsipnya seperti itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Untuk bisa mendapatkan itu, salah satunya adalah bagaimana bisa menjadi pengusaha. Ya, nasionalis. Itu masalah kita butuh yang seperti itu hari ini. Kita butuh orang-orang yang lagi-lagi tidak berpikir hanya untuk dirinya. Itu juga yang kami sampaikan ke teman-teman HIPMI Buteng, bahwa terkait dengan agenda ke depan, muscap dan lain sebagainya, rekrutmen pengurus, rekrutmen kader, sedapat mungkin kita cari orang-orang, kita cari teman-teman yang betul-betul tidak hanya berpikir untuk dirinya, sekedar profit dan lain sebagainya. Tapi kita butuh orang-orang yang tadi itu kata Gamal Albin Said, tidak hanya berpikir how to make money tadi, tidak hanya berpikir bagaimana mendapatkan uang, tapi kita butuh orang-orang yang juga berpikir bagaimana mencarikan solusi dari problem sosial kita hari ini. Jadi seperti itu. Itu mantap itu. Oke, ini tadi kan bahas tentang kader perekrutan. Kira-kira bagaimana sih syarat-syarat? Apa sih syarat-syaratnya kalau misalnya ingin menjadi kader, ingin dikader di HIPMI begitu? Mungkin apakah dari mahasiswa atau ada batasan usia atau bagaimana? Atau ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi kader HIPMI? Ya. Artinya memang organisasi HIPMI itu organisasi terbuka. Semua orang bisa masuk. Hanya memang dalam ADRT itu saya kira hampir semua organisasi punya syarat, punya kriteria terkait dengan bagaimana bisa menjadi anggota, bisa menjadi pengurus di situ. Ya, karena memang ini organisasi pengusaha, ya biasanya samalah dengan yang lain. Cuma lebih spesifik lagi karena ini organisasi pengusaha, setiap orang itu berhak untuk masuk. Hanya memang terkait dengan syarat yang lain, misalnya lampiran situ, SIU, PDP, persyaratan usaha, harus berbadan usaha, harus punya bisnis, ya seperti itu. Hanya memang kami di Buton Tengah, termasuk teman-teman juga yang lain, kita di daerah ini biar bagaimana beda juga dengan daerah-daerah yang lain, kota-kota besar kayak Makassar misalnya, Jakarta dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita mau ideal seperti itu, bahwa semua orang yang bisa bergabung dengan HIPMI itu harus orang-orang yang punya bisnis, ya mungkin kita hanya bisa mendapatkan 1-2 orang. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, oke, tetap kita pegang syarat itu. Hanya memang kita juga harus terbuka. Tidak bisa juga terlalu ideal, terlalu eksklusif seperti itu. Karena kalau begitu itu agak susah kita mengkampanyekan visi HIPMI ini. Artinya bagaimana sedapat mungkin anak muda ini berpikirnya tidak lagi sekedar ya menjadi karyawan, menjadi pekerja, tapi ada perubahan mindset. Saya harus jadi pengusaha. Seperti itu. Jadi kita juga fleksibel lah. Minimal dia punya niat, dan mudah-mudahan dengan bergabung di HIPMI dia bisa punya bisnis. Minimal dia punya semangat dulu lah. Ya, itu. Gitu. Karena kalau tanpa semangat atau harapan ya seperti mayat hidup. Ya. Terkait dengan bisnis, terkait dengan misalnya sektor usaha apa, nanti di HIPMI kita ada program kerja. Bagaimana menganalisis peluang, bagaimana melihat potensi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, seperti itu. Ya. Masalah usia tadi belum. Iya, usia harus di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun. Ya, berarti kalau yang tinggal di Buteng di bawah 40 tahun ya masih bisa ikut ya. Jiwa milenial ya. Jiwa milenial. Kalau batasan minimalnya kan berarti biar SMP walaupun sudah punya usaha bisa juga berarti.
usahanya, tapi itu TDP harus punya KTP. Iya. Berarti 17 tahun minimal 17. Minimal 17 tahun baru 17 bisa punya KTP. KTP menjadi persyaratan untuk pembuatan stasiun. Ya, kan berarti kalau saya tinggal di Buteng berarti saya bisa ini. Karena kita juga sudah punya perusahaan. Iya. Promosi. Iya. Ya. Jadi Mang ya, tadi membahas tentang milenial, apalagi kan milenial punya banyak ide. Punya banyak ide bisnis, contoh kayak di bawah-bawah atau di daerah-daerah Kepulauan Beton sekarang ini. Kalau kita lihat kan banyak menjamur kopi-kopi shop kayak begitu. Kalian juga, tapi dari anak muda yang memulai. Kira-kira kalau misalnya yang tadi kan Mang yang dikatakan by design, kira-kira mungkin ada satu pelatihan kah atau apa yang diadakan oleh HIPMI yang mungkin agenda tahunan yang bisa di-share kepada masyarakat yang ingin dikader, walaupun mereka bukan bagian dari anggota, tapi mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti itu, Bang. Mungkin Saya coba ya, jadi terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, bahwa Kandabahli tahun 2016 itu pernah melakukan sebuah survei dari 5 juta mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia. Itu 88% itu memilih jalur menjadi karyawan atau pegawai negeri. 4% itu ingin menjadi pengusaha. Nah, makanya kemudian dalam salah satu agenda besar HIPMI ke depan, khususnya di Badan Pengurus Cabang Buton Tengah, ada program HIPMI Go to Campus, ada program kerja HIPMI Go to School. Nah, mengapa kemudian kita masuk pada wilayah itu? Dan insya Allah ke depan akan menjadi konkret, karena pada dasarnya yang ingin kita bentuk adalah watak dan karakter serta mindset mahasiswa ataupun siswa di high school ataupun di university untuk menjadi pengusaha. ya, calon-calon pengusaha. Nah, makanya kemudian hubungannya dengan buku yang dipaparkan oleh Pak Ketua tadi, yaitu Gamal bin Said, not only to make money, tidak hanya menciptakan uang, tetapi kemudian kita memberikan impact kepada masyarakat. Makanya lewat program kerja HIPMI Go to Campus, kemudian HIPMI Go to School, sebisa mungkin HIPMI akan bersentuhan langsung dengan mahasiswa lewat training kah, lewat kemudian pertemuan langsung kah, mencerdaskan mereka, mencuci otak mereka, tidak hanya menjadi karyawan ataupun pegawai negeri. Ya, karena mereka merupakan bonus demografi yang mesti kita cerdaskan. Ya, mesti kita berikan pencerahan, sehingga ketika mereka sebelum tamat dari high school itu atau university, mereka sudah punya mindset bahwa ternyata menjadi pengusaha itu bisa menjadi pilihan, yang baik. Itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan masyarakat umum, di HIPMI juga punya program kerja HIPMI Go to Village. Go to Village. Ya, HIPMI masuk ke desa-desa. Nah, kemudian HIPMI masuk perguruan tinggi. Ya. Terkait dengan HIPMI Go to Village, ya, hubungan masyarakat secara langsung, bahwa pada dasarnya kita ingin bersentuhan langsung dengan peluang-peluang yang ada di pesisir, khususnya untuk di Buton Tengah. Itu kan hampir semua omset dan pendapatan Buton Tengah kan terkait dengan produksi pesisir. Jadi sebisa mungkin ke depan Badan Pengurus Cabang Buton Tengah akan langsung terjun lewat program HIPMI Go to Village. Bagaimana kemudian kita diskusi, melakukan pendalaman terhadap peluang-peluang usaha yang ada di desa-desa, diskusi dengan perangkat desa, dengan kepala desanya terkait apa yang bisa kita ciptakan begitu. Dan itu akan menjadi program kita ke PPT HIPMI ke depan. Saya kira itu. Apalagi yang jadi targetnya nanti kan anak-anak muda. Iya, betul. Jadi sebagai regenerasi generasi pebisnis di masa depan. Wah, ada lagi mungkin tambahkan? Ya, silakan Pak Haji. Pak Haji mungkin. Ya, jadi Pak Ketua. lagi. Jadi begini ya. Kita juga ingin menyampaikan kepada pemirsa, khususnya milenial, terkait dengan kondisi hari ini Indonesia. Iya. Ini juga yang harus kita publish, bahwasanya kondisi bangsa ini hari ini adalah sama dengan Jepang di tahun 60-70. Jadi 2020-2030 itu bangsa kita kan istilahnya revitalisasi gitu ya. Bukan, apalagi kita sampai pada fase bonus demografi itu. Iya. Maksudnya dalam kondisi seperti ini, kalau misalnya kita bisa menangkap semua peluang itu, insya Allah bangsa ini akan menjadi winner. Iya. Karena kenapa? Dalam kondisi seperti ini memang
dalam bonus demografi ini, ya, apa itu bonus demografi? Maksudnya banyaknya usia produktif. Banyak usia produktif yang hari ini ada di bangsa kita. Bahkan di awal Januari kemarin itu BPS merilis dari 270,20 juta penduduk Indonesia ya, itu 70,sekian persen itu usia produktif. 70%. 70,2% kalau nggak salah. Itu usia produktif. Nah, usia produktif itu 15 sampai 64 tahun gitu. Nah, lain halnya kalau kita berbicara milenial. Kalau milenial itu 2016 itu kan 40% Pak dari total populasi Indonesia. Itu 2016. Sekarang sudah 2021, lebih banyak lagi. Hampir 60, 70. Nah, makanya kalau dalam buku milenialis itu mengatakan bahwa demografi terbesar bangsa ini hari ini adalah milenial. Jadi kalau kita kaitkan atau kita hubungkan dengan bisnis, saya sih sederhana. Karena memang kan kalau kita berbicara segmen pasar, yang paling besar kan milenial. Jadi bagi orang-orang yang mampu membaca kebiasaan milenial, karakter milenial, pasti akan mampu menangkap peluang-peluang itu. Misalnya tadi sedikit membahas kaitannya dengan masalah warkop. Salah satu kebiasaan milenial kan ngopi kan. Bahkan ngopi sekarang menjadi gaya hidup loh. Ada orang bilang kalau tidak ngopi tidak gaul. Iya. Bisa waktu main game di situ. Iya. Online. Jadi memang salah satu karakter milenial itu adalah milenial digital. Bahkan dalam bukunya Yusuf Hadi itu, Millennial Kill Everything itu beliau sematkan bahwa milenial itu pemburu berdarah dingin, Pak. Kenapa? Banyak disrupsi, banyak yang dia bisa lakukan, Pak, yang dia bisa ubah begitu, kebiasaan, gaya hidup dan lain sebagainya. Jadi perusahaan, bisnis kalau tidak bisa istilahnya memanfaatkan milenial. Ya, memanfaatkan ataupun misalnya membaca kondisi ini, itu pasti akan kalah, akan lose gitu. Jadi sedapat mungkin ya bisa kita melihat peluang ini, khususnya milenial ini, karena memang hari ini mereka lah yang mayoritas di negeri. Jadi kaitan dengan bisnis secara teknis ya seperti itu. Misalnya makanya hari ini kalau kita berbicara potensial winner dari beberapa sektor bisnis, pasti kita bisa pastikan itu ya yang menyentuh milenial itu, yang menyasar milenial itu pasti peluangnya besar. Yang kayak warkop, usaha tours and travel, itu pasti hidup karena salah satu jalan-jalan, salah satu hobi atau salah satu kebiasaan milenial itu adalah traveling gitu. Hanya memang saat ini kan lagi pandemi kurang 2 tahun terakhir ini kan. Jadi karena pandemi ya banyak pembatasan. Ya memang salah satu sektor yang paling terdampak itu adalah kawasan pariwisata. Gitu. Tapi insya Allah pasca mudah-mudahan kita cepat keluar dari pandemi ini sehingga kehidupan bisa lebih normal kembali. Amin. Saya kira itu yang bisa kita tangkap menjadi sebuah peluang. Jadi bagi teman-teman milenial yang punya cita-cita ingin membuka usaha tours and travel, saya pastikan bahwa dia berpeluang besar untuk tumbuh dan berkembang gitu. Hanya memang lagi-lagi yang namanya bisnis itu tidak hanya sekedar semangat, ada strateginya. Ya. Nah ini perlu nih. Perlu strategi. Harus banyak belajar, harus banyak membaca, harus banyak sharing, khususnya terhadap orang-orang yang juga mungkin sudah punya banyak pengalaman di dunia bisnis. Apalagi yang yang tidak punya pengalaman sama sekali, punya keinginan cita-cita jadi pebisnis, jadi pengusaha, tidak temukan, akhirnya buyar, berhenti karena tidak ada pendampingan mungkin begitu. Oke, jadi mungkin ada Pak Haji mungkin boleh tambahkan? Saya ambil kesimpulan bahwa milenial tadi itu memang hari ini memang mereka salah satu bonus demografis. Tapi maksud saya ambil di sini agar milenial ini, bagi yang milenial hari ini ibaratnya yang ingin punya arah ke pengusaha, kami selaku BPS HIPMI Buton Tengah, kami siap mendampingi gitu. Usaha apa yang bisa mereka mau lakukan. Dalam hal ini kami memang tidak memberikan bahwa uang, tapi kami bisa memberikan pikiran dengan tenaga kami, dengan terus terang ya kita akan berembuk di HIPMI ini, bagaimana anak muda ini bisa mengambil peran yang hari ini tersedia. Dalam hal ini
HIPMI Buton Tengah siap menghadapi itu teman-teman yang ingin berbisnis. Adapun juga teman-teman bahwa mau usaha dalam hal ini bahwa ibaratnya terus terang yang kami kejar itu memang para mahasiswa yang memang mereka diajarkan bahwa di kampus dalam hal ini bahwa bagaimana mereka bisa berusaha dan bagaimana mereka bisa hidup setelah selesai dari kampus itu sebenarnya yang kita mau tangkap, karena memang mereka itu punya power, punya energi lebih besar, masih muda. Dan kami apa yang harus bilang sampaikan tadi bahwa kami HIPMI ini terus terang memang setelah selesai nanti ada muscap nanti ke depan, kami akan memang mau bikin suatu pelatihan, akan kerjasama dengan dinas terkait yang ada di Buton Tengah. Dan itu ruang itu kami akan sampaikan kepada teman-teman di HIPMI maupun pengusaha-pengusaha lokal yang ada di sana. Maksudnya bicara Buton Tengah. Baik ibaratnya yang mau awal mau berusaha maupun yang sudah berusaha dengan strategis pasar hari ini, kami sampaikan bahwa sudah begini kondisi hari ini dan sudah tidak bisa lagi kita lakukan dengan hal ini, sudah harus kita rubah dalam mindset kita berpikir. Yang pastinya kami BPC HIPMI hari ini Buton Tengah, bagaimana ke depan teman-teman kita yang ada di lapangan, kami akan terjun. Kita melakukan pendampingan, usaha apa yang harus dia lakukan. Dan dalam hal ini teman-teman akan turun langsung. Tanpa harus bahwa kalau memang kita dibutuhkan atau bagaimana, kita akan lakukan pelatihan. Dan itu mungkin setelah kami muscap nanti ke depan. Dan itu memang kami memang lagi sebenarnya sih sudah waktu muscap ini sudah lewat. Cuma ya lagi-lagi karena kita hari ini di soal pandemi ini ini memang PPKM juga kita hari ini jadi kita minta maaf kepada masyarakat terus terang Buton Tengah kan kami belum bisa melakukannya. Situasi kondisi ya. Mungkin itu saja. Wah, terima kasih. Jadi tadi ada pada saat Pak Haji bicara saya teringat pernah membaca sebuah buku itu bahasanya begini. Jangan kasih ikan terus, tapi ajarkan cara memancing. Karena suatu saat ketika ini yang sering kasih ikan ini meninggal, dia bingung mau ambil di mana. Tapi kalau sudah diajarkan cara memancing, dia bisa pergi mancing sendiri. Jadi memang di sinilah peran HIPMI yang saya rasa di sini ya. Tuh. Ya jadi mungkin closing statement ini jadi begini kita sambung kembali. Sedikit menyambung tadi dari Pak Haji. Silakan. Insyaallah HIPMI punya visi, bahkan sampai ke daerah punya program, sampai hal yang teknis. Tapi ada beberapa yang memang menjadi poin dari semua gagasan besar HIPMI itu, bahwa dengan berHIPMI ada beberapa poin yang menjadi gagasan besar, bahwa insya Allah di sini kita berhimpun dan kita bersama-sama kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Misalnya kaitannya dengan networking, jaringan. Dengan berHIPMI insya Allah kita punya networking yang bagus, karena memang di dalamnya itu berhimpun pengusaha-pengusaha muda, tidak hanya levelnya daerah, bahkan sampai di pusat gitu. Dan yang kedua juga dengan berHIPMI insya Allah ada namanya di samping networking tadi itu ada mentoringnya gitu. Mentoringnya maksudnya bagaimana peningkatan kapasitas dari pelaku-pelaku usaha. Lebih terkhusus lagi adalah pengurus. Nah, di luar pengurus juga oke gitu. Jadi kita menyediakan beberapa program untuk peningkatan kapasitas para pelaku usaha ini, karena memang yang namanya bisnis ini kan terus berkembang Bahkan hari ini dengan digitalisasi ekonomi, dengan disrupsi yang luar biasa ini. Betul. Banyak musuh-musuh yang tidak terlihat kalau bahasnya Renal Kasari gitu. Nah, tiba-tiba rontok. Makanya CEO-nya Nokia itu pernah mengatakan bahwa kami ini nggak tahu siapa lawan kita, tapi tiba-tiba kita hilang. Itu hanya Nokia loh gitu. Alien Rose kalau nggak salah. Dan banyak sektor yang lain juga yang hilang gitu. Jadi maksudnya maksudnya kita peningkatan kapasitas, baik itu
kaitannya dengan pelatihan digitalisasi marketing, termasuk di dalamnya capacity building untuk istilahnya public speaking dan sebagainya, termasuk kemampuan teknis yang lainnya gitu. Kita pun juga nanti akan menjadikan forum antara misalnya pelaku usaha dengan lembaga keuangan, baik bank ataupun non bank, terkait dengan fasilitasi misalnya permodalan kan. Nah, di sini kita tidak mendapatkan uang, tapi insya Allah HIPMI bisa menjadi wadah gitu antara pelaku usaha dengan pemilik modal gitu. Nah, khususnya dari bank dan non bank. Kita nanti desain sebuah kegiatan yang bisa mempertemukan mereka. Karena memang salah satu kendala UMKM ini adalah modal gitu. Dan insya Allah dengan kita menghadirkan lembaga keuangan, ya apa yang menjadi kendala mereka bisa terurai, bisa terselesaikan gitu. Termasuk kaitannya dengan masalah pemerintah di daerah. Jadi sedapat mungkin HIPMI itu harus bisa berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah di daerah. Karena pengusaha dan politik itu kan ibarat sebuah mata uang gitu, saling membutuhkan. Pengusaha butuh penguasa juga butuh pengusaha. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Ya mungkin terakhir ini Bang, mungkin siapa yang ingin menutup, mungkin Pak Ketua atau Pak Sek atau Pak Bendara untuk closing statement terakhir Bang. Ya, silakan, mungkin apa? Atau mungkin boleh mungkin masing-masing tapi sepatah kata. Oh iya boleh juga. Kemudian bisa menginspirasi siapa tahu. Sebagai closing statement. Closing statement. Nah, sebagaimana cita-cita besar HIPMI bahwa bagaimana bisa melahirkan pengusaha muda yang punya jiwa nasionalis itu gitu. Jadi kita butuh orang-orang yang seperti itu hari ini di tengah-tengah problematika bangsa kita kan. Kita butuh orang-orang yang memang tidak hanya berpikir sebatas money gitu. Tidak hanya berpikir untuk dirinya. Tapi kita butuh pengusaha-pengusaha muda, pelaku-pelaku usaha, khususnya milenial itu, yang juga berpikir untuk orang lain, untuk daerahnya, untuk bangsanya. Nah, makanya mudah-mudahan kader-kader HIPMI bisa punya pemikiran seperti itu dan punya cita-cita dan bisa merealisasikan cita-cita besar HIPMI itu. Lahirnya pengusaha-pengusaha muda yang nasionalis, patriotik kalau kata Bang Latif, pengisi kemerdekaan dan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Oke, terima kasih. Ya, jadi koja-koja kita sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.